Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fungki Bunga Salsabila, perwakilan dari kelompok 1 yang mana anggotanya terdiri dari Amalia Ananda, Fani Novita, Fitria Dwi Lestari, Intan Siti Nurbayah, dan yang terakhir ada Leni Rafiska Afiani. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang komunikasi guru dan humas yang mana materinya terdiri dari pengertian komunikasi itu sendiri. Yang pertama, menurut Wijaya pada tahun 2010 telah menjelaskan bahwa istilah komunikasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan communication, yang berasal dari kata communicatio atau dari kata komunis yang berarti sama atau sama maknanya atau pengertian bersama dengan maksud mengubah pikiran itu sendiri. Mengapa demikian? Karena perilaku penerima dan pelaksana apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan oleh komunikator itu sendiri. Jadi, dalam berkomunikasi diharapkan dapat mengubah, yang pertama, mengikuti pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan. Kemudian, yang kedua ada pendapat dari Theodore Hebert pada tahun 2013 mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang di dalamnya mewujudkan arti pengetahuan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian biasanya maksud ini menapai beberapa tujuan khusus itu sendiri. Setelah melihat pemaparan di atas tadi yang telah saya sebutkan, jadi secara garis besar komunikasi dapat didefinisikan sebagai usaha memindahkan pengetahuan antar manusia dengan memiliki tujuan untuk mengubah pikiran, sikap, dan perilaku bagi penerima pesan untuk memenuhi keinginan komunikator itu sendiri. Yang kedua ada proses komunikasi. Proses komunikasi menurut Dirman dan Junarsi pada tahun 2014 telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan atau perasaan oleh seseorang atau biasa disebut dengan komunikator kepada orang lain atau biasa disebut dengan komunikan. Pikiran biasa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain sebagainya yang muncul ada di benaknya. Perasaan biasanya berupa keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, proses komunikasi dapat disimpulkan, yakni proses penyampaian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan perasaan yang muncul dalam benak seseorang komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir ada menurut paradigma Holt-Laswell pada tahun 2014, yang mana proses komunikasi meliputi dasar-dasar atau unsur-unsur sebagai berikut yang terbagi ke dalam 9 bagian. Yang pertama ada sender, yang mana artinya adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Yang kedua ada encoding, yang artinya penyandaian atau proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambing. Yang ketiga ada message, yakni pesan yang merupakan seperangkat lambing bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada media, yakni saluran komunikasi tempat bersalurnya pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada decoding, yang artinya adalah penguraian sandi, yang mana artinya adalah proses komunikan menetapkan makna pada lambing yang disampaikan oleh komunikator atau kepadanya. Yang keenam ada receiver, yang artinya adalah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 7 respons atau yakni tanggapan seperangkat reaksi dari komunikan setelah diterpanya pesan. 8 ada feedback, yakni umpan balik tanggapan komunikan yang disampaikan kepada komunikator. Dan yang terakhir ada noise, yang artinya adalah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan komunikasi. Komunikasi fungsinya antara lain adalah untuk menyampaikan peran dari komunikator kepada komunikan yang di dalamnya memiliki tujuan dan fungsinya. Ada pula fungsi komunikasi menurut Judy Cheverton dan Paul E. Nelson. Dalam buku Dirman dan Junarsi bahwa komunikasi mempunyai fungsi umum, yaitu untuk kelangsungan hidup diri sendiri dan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Nah, untuk kelangsungan hidup diri sendiri meliputi kesamaan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Untuk kelangsungan hidup masyarakat, yaitu tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Menurut pendapat di atas, dengan demikian, yang dimaksud dengan fungsi komunikasi adalah untuk keberlangsungan hidup, baik diri sendiri maupun hidup bermasyarakat, yakni bertujuan untuk memperbaiki
hubungan sosial masyarakat, atau antar pribadi dengan orang lain maupun dengan masyarakat banyak. Nah, menurut para ahli, yaitu Wijaja pada tahun 2010 halaman 10, bahwa komunikasi mempunyai beberapa tujuan, antara lain 1. Supaya kita yang menyampaikan itu dapat dimengerti. Sebagai pejabat ataupun komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikan atau sebagai penerima atau bawahan dengan sebaik-baiknya dan tuntas, sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksudkan. 2. Memahami orang lain. Kita sebagai pejabat atau pemimpin harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya. Jangan mereka menginginkan arah untuk pergi ke barat, tetapi kita memberikan jalan ke timur. 3. Supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain. Jadi, kita harus berusaha agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasif, bukan memaksakan kehendak. 4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita itu dimaksudkan adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong. Namun, penting harus diingat adalah bagaimana cara yang baik untuk melakukannya. Lanjut, ada ciri-ciri komunikasi. Komunikasi tentunya pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Maka, komunikasi memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Ted G. McLaughlin dan kawan-kawan dalam Mukja tahun 1993 halaman 41-42, bahwa komunikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Komunikasi itu merupakan produk dari perilaku manusia. Oleh karena komunikasi adalah proses dengan mana orang-orang mengadakan reaksi mereka terhadap faktor-faktor geografis, sosial, dan faktor lingkungan lainnya, maka ahli-ahli perilaku masyarakat telah lama mengetahui hubungan yang erat antara komunikasi dan perilaku manusia. 2. Komunikasi itu sifatnya dinamis. Ciri komunikasi yang kedua adalah sifatnya dinamis, maksudnya kecenderungan dan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan dunia yang berubah yang dilayaninya. Perubahan dunia mempengaruhi komunikasi melalui bahasa dan kebiasaan yang berubah dan melalui pembaharuan dan kemudahan-kemudahan yang dipergunakan untuk menyimpan, menerima, menganalisis, dan menyimpan informasi. 3. Komunikasi itu hakikatnya tidak tepat. Contoh, manajer perusahaan yang mencari perbaikan dalam komunikasi ditakdirkan untuk menerima ketidakpuasan. Meskipun ia mempelajari dan menggunakan praktek-praktek yang mengakibatkan keefektifan dalam tulisan dan pembicaraannya, tidak dapat dilelakkan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa praktek-praktek demikian hanya mengurangi, bukan menghapuskan masalah-masalah komunikasi. Komunikasi banyak dipengaruhi oleh aneka ragam variabel perorangan, variabel bahasa, dan sebagainya yang selalu berubah, sehingga hampir tidak mungkin memahami komunikasi dengan sempurna. Menurut pendapat di atas, maka komunikasi memiliki 3 ciri, yakni komunikasi adalah perilaku manusia di dalam lingkungannya, komunikasi yang bersifat dinamis, yakni kemampuan untuk menyesuaikan pada perubahan informasi. Komunikasi hakikatnya tidak tepat karena dalam komunikasi selalu mencari perbaikan, sehingga tidak ada rasa puas dalam komunikasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi merupakan proses pemindahan pesan dari pengirim kepada penerima pesan, tentunya dalam bentuk komunikasi yang berbeda-beda. Maka komunikasi menurut Dirman dan Juarsi pada tahun 2014, yakni ada 4 bentuk dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua, ada komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 2 orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika, menurut De Vito dalam Dirman dan Juarsi pada tahun 2014. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok.
Komunikasi kelompok ada dua, yaitu komunikasi dalam kelompok besar dan komunikasi kelompok kecil. Yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Menurut Winarso dalam Dirman dan Juarsi tahun 2014. Selanjutnya model komunikasi. Menurut Wina Sanjaya, bahwa ada dua model komunikasi yang berpengaruh terhadap komunikasi pembelajaran sebagai berikut. Yaitu ada model Laswell. Model komunikasi Laswell merupakan model yang sederhana yang hanya memuat komponen-komponen sistem komunikasi. Di samping itu, model ini juga bersifat linear, artinya model yang menggambarkan bagaimana sumber pesan, penyampaian pesan. Yang kedua ada model Scrum. Model komunikasi Scrum ini bukan hanya sekedar penyampaian pesan, namun bagaimana pesan itu diolah melalui penyandian atau encoder oleh komunikan dan diterjemahkan melalui penyandian ulang atau decoder yang dilakukan oleh penerima pesan. Dan selama proses penerjemahan itu mungkin terdapat berbagai gangguan atau noise, baik disadari maupun tidak, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan penerjemah oleh penerima pesan. Inilah pentingnya umpan balik atau feedback untuk melihat apakah pesan yang dikomunikasikan itu sesuai dengan maksud komunikan atau tidak. Menurut teori model komunikasi di atas, bahwa komunikasi tidak hanya bersifat linear tentang bagaimana proses penyampaian pesan, tetapi perlu adanya feedback atau tanggapan agar dapat dikonfirmasi apakah pesan disampaikan sesuai atau tidak. Selanjutnya, komunikasi efektif dengan siswa. Pembelajaran di dalam kelas, guru memiliki upaya dalam membangun komunikasi yang efektif dengan siswa. Dalam membangun komunikasi tertentu harus memperhatikan aspek-aspek komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif menurut Darmin dan Juarsi yaitu bahwa guru perlu memahami 5 aspek dalam mencapai komunikasi yang efektif dengan siswa, yaitu sebagai berikut. Komunikasi efektif menurut Darmin dan Juarsi yaitu bahwa guru perlu memahami 5 aspek dalam mencapai komunikasi yang efektif dengan siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan. Hal ini dijelaskan bahwa dalam komunikasi dengan peserta didik, guru harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Dalam komunikasi peserta dengan peserta didik, guru harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta informasi yang disampaikan juga harus benar. Yang ketiga ada konteks. Konteks atau sering disebut dengan situasi. Maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik perlu memperhatikan keadaan dan situasi yang dihadapinya. Yang keempat ada alur. Bahasa dan informasi yang disajikan oleh guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik harus disusun dengan atau sistematika yang jelas sehingga pihak penerima informasi yaitu peserta didik cepat menangkapnya. Yang kelima ada budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya, dalam berkomunikasi dengan peserta didik, guru harus menyesuaikan dengan budaya peserta didik, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalah persepsi atau lestari dalam Menurut teori di atas, maka komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa yakni harus memperhatikan aspek kejelasan, ketepatan, konteks, alur, dan budaya sehingga komunikasi dapat berjalan efektif ketika 5 aspek tersebut terpenuhi. Selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Komunikasi dengan peserta didik dalam proses pendidikan atau pembelajaran tidak terlepas dari adanya hambatan yang membatasi efektivitas
penyampaian pesan menurut Dirman dan Juarsih bahwa ada dua jenis pengguna dalam komunikasi dengan peserta didik dalam pendidikan, yaitu gangguan sematik dan gangguan saluran. Yang pertama, gangguan saluran atau channel noise. Gangguan jenis ini meliputi setiap gangguan yang mempengaruhi kehandalan fisik penyampaian pesan. Hal ini bisa diartikan sebagai segala hambatan yang terjadi di antara sumber dan audiens. Misalnya, seorang guru berbicara dalam sebuah ruangan di tengah pembicaraan lainnya. Suara pintu tertutup, suara gaduh dari ruangan kelas lain, dan gangguan lain seperti itu yang dapat menghalangi informasi kepada peserta didik. Selanjutnya, ada gangguan sematik. Gangguan jenis ini terjadi karena salah menafsirkan pesan. Dalam jenis kegiatan komunikasi sering terjadi kesengajaan atau ketidaksengajaan antara kode yang digunakan oleh pengirim dengan yang dipahami penerima, kendati pesan yang diterima sama seperti yang dikirim. Adapun sumber gangguan sematik dalam berkomunikasi dengan peserta didik dapat berasal dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada kata-kata guru yang terlalu sukar dipahami dan diterima oleh peserta didik. Yang kedua, ada perbedaan dalam memberikan arti denotatif pada kata-kata yang digunakan antara guru sebagai pengirim pesan dan peserta didik sebagai penerima pesan. Yakni peserta didik berpikir bahwa kata yang dimaksud menunjukkan pada sesuatu yang berbeda dengan yang dimaksud oleh guru. Selanjutnya ada pola kalimat yang membingungkan peserta didik. Kemudian ada perbedaan budaya antara guru dan peserta didik, yakni intonasi, gerak mata, tangan, atau bagian badan lainnya. Dalam kurung penerima Komunikasi adalah pemindahan pesan dan pengirim kepada penerima. Tentunya dalam proses pengiriman pesan tersebut harus terkadang terdapat gangguan saluran pesan yang menghalangi pesan tersebut tersampaikan kepada penerima dan menggunakan sematik, yakni gangguan dalam penerimaan pesan karena salah penafsiran seperti kata-kata yang sukar dipahami oleh penerima sehingga terjadi kesalahan penafsiran. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada interaksi dengan kegiatan tahapan mengajar yang dilakukan oleh guru. Dalam konsep komunikasi yang disajikan pada model 12 tentang hubungan multiarah yang bersifat instruksional, yaitu para siswa melakukan proses belajar dalam suasana komunikasi dua arah. Setidaknya mereka dapat melakukan dalam suasana komunikasi multiarah. Dalam model 12 ini, hubungan tidak hanya terjadi antara seorang guru dengan siswa dan sebaliknya, tetapi juga antara siswa dengan siswa lainnya. Jadi, bahwasannya proses komunikasi dalam pembelajaran yakni sebuah situasi instruksional di mana guru dengan siswa menjalani tahapan kegiatan pengajaran melalui interaksi yang dilakukan. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya guru kepada siswa, tetapi siswa kepada siswa dan siswa kepada guru. Jadi, pada proses pembelajaran adalah kegiatan berkomunikasi dengan kegiatan interaksi instruksional, di mana di dalamnya melakukan tahapan kegiatan belajar melalui interaksi tahapan belajar yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Menurut Pawit, bahwa informasi yang pendidikan disampaikan tidak komunikatif, atau mungkin juga karena yang disampaikan komunikasi bukan informasi mengenai pendidikan. Sebab bisa saja sang guru dalam menyampaikan materi pendidikan terlalu tinggi tingkat penalarannya. Mungkin juga tidak runtut penyampaiannya, atau salah menggunakan metode komunikasi dan sebagainya. Dengan demikian, jika dalam proses pembelajaran siswa tidak mampu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh guru, maka tidak semata-mata kesalahan siswa,
Bisa saja guru tersebut yang kurang komunikatif pada penyampaian materinya. Dengan demikian, komunikasi pendidik akan tidak semata-mata kesalahan siswa, karena komunikasi dalam pendidikan merupakan kegiatan interaksi instruksional yang dilakukan oleh guru kepada siswanya melalui kegiatan tahapan belajar. Nah, tentunya dalam interaksi edukatif tersebut memiliki ciri-ciri yang menandakan bahwasannya interaksi tersebut termasuk pada interaksi edukatif. Menurut pendapat yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya komunikasi dapat dikatakan sebagai interaksi yang edukatif, yakni harus memiliki ciri-ciri di dalamnya guru sebagai pemberi aksi atau komunikasi satu arah, sehingga guru yang aktif dan siswa yang pasif, pemberi dan penerima aksi. Demikian pula siswa dapat sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Nah, komunikasi dapat dikatakan efektif jika memiliki tanda-tanda yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pengirim dan penerima pesan. Ada beberapa tanda-tanda bahwa komunikasi itu dapat disebut komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dan isi stimulasi seperti yang dimaksud komunikator. Kegagalan penerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer. Yang kedua ada kesenangan. Komunikasi ini lazim disebut komunikasi fatis. Yang dimaksud fatis yaitu menimbulkan kesenangan. Komunikasi ini yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap. Manusia dalam melakukan komunikasi berharap dapat mempengaruhi sikap orang lain agar bersikap sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti guru ingin mengajak siswanya lebih mencintai ilmu pengetahuan. Pemasangan iklan guna merangsang konsumen untuk membeli. Semua komunikasi ini adalah jenis komunikasi persuasif. Komunikasi ini memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada communicate. Yang keempat ada hubungan sosial yang baik. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menambahkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi, pengendalian dan kekuasaan dan cinta serta kasih sayang. Yang terakhir ada tindakan, yaitu persuasi sebagai komunikasi untuk mempengaruhi sikap. Sikap yang ditunjukkan untuk melahirkan tindakan yang terjadi, menimbulkan tindakan nyata, memang indikator efektivitas yang paling penting. Karena menimbulkan tindakan, kita harus berhasil terlebih dahulu untuk menumbuhkan hubungan yang baik. Nah, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran yakni antara pengirim dan penerima pesan merasakan hal yang sama. Tanda-tanda komunikasi yang efektif yakni penerima memahami apa yang dimaksud oleh pengirim sebagai timbul rasa kesenangan di antara keduanya, karena dapat merubah tingkah seseorang setelah menerima sebuah pesan yang mengakibatkan hubungan sosial yang terjalin menjadi baik dengan adanya tindakan yang mempengaruhi sikap seseorang setelah menerima pesan. Karena pada hakikatnya komunikasi adalah proses pemindahan informasi atau pesan dengan memiliki tujuan tertentu yang mengakibatkan perubahan setelah menerima informasi. Selanjutnya ada sikap guru siswa dalam berkomunikasi. Agar terciptanya hubungan antara guru dengan siswa lebih akrab dan menguntungkan, terutama dalam situasi akademik, maka guru dan siswa harus mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, keduanya harus saling mengenali. Seseorang guru yang tidak mengenali siswanya, demikian pula sebaliknya. Tidak akan timbul rasa kasih sayang, paternalis, kasih sayang antara bapak, ibu, dan anak.
Karena tidak adanya kasih sayang inilah jarak antara keduanya akan semakin jauh. Yang kedua, bersikap terbuka, sehingga akan menimbulkan mental keduanya untuk menerima saran dan kritik. Selain itu, dapat mengakrabkan hubungan, karena hal ini menyebabkan kedua belah pihak mengakui mengakui dan menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing. C. Saling percaya dan menghargai. Seorang guru yang menaruh kepercayaan terhadap kemampuan siswanya akan bersikap mau menghargai dan mendudukan mereka sebagai partner, bukan sebagai bawahan yang selalu harus menerima perintah. D. Guru berkesungguhan hati mau membimbing siswa, dengan demikian pula halnya siswa dengan kesungguhan hati mau dibimbing. Melihat paparan pendapat di atas, bahwa komunikasi dalam pendidikan adalah hal yang penting, karena dalam proses pembelajaran tidak akan lepas dari komunikasi antara guru dengan siswanya. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Susanto 2013. Sedangkan hasil belajar menurut Anita 2007, bahwa hasil belajar adalah kulmulasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Komunikasi akan selalu diiringi oleh tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku yang baru dari siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Menurut Snellbaker dalam Sikumbang 2012, bahwa perubahan tingkah laku yang diperoleh oleh siswa telah melakukan perbuatan belajar adalah merupakan hasil belajar. Karena belajar pada dasarnya adalah bagaimana perilaku seorang berubah dengan sebab akibat dari pengalaman. Dengan demikian, menurut pendapat di atas, bahwasannya hasil secara sederhana yakni hasil kumulatif dari proses belajar yang sudah dilaksanakan siswa, yang mengakibatkan perubahan tidak hanya pada aspek tingkah laku, namun pada aspek pengetahuan yang menyangkut dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dan diiringi oleh tindak lanjut. 2. Macam-macam hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil setelah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada hasil belajar terdapat macam-macam hasil belajar, menurut Susanto 2014, bahwa hasil belajar meliputi pemahaman konsep, aspek kognitif, keterampilan proses, aspek psikomotor, dan sikap siswa, aspek efektif. A. Pemahaman konsep. Pemahaman menurut Bloom dalam Susanto 2014 diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang ia lihat, yang ia alami, atau yang ia rasakan. Beberapa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. B. Keterampilan proses. Keterampilan proses merupakan keterampilan yang Keterampilan proses. Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu, siswa. Menurut Usman Setiawati dalam Susanto 2014, terdapat 6 aspek keterampilan proses menurut Indra Wakti. Dibagi menjadi 6 aspek yang meliputi observasi, klarifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberi penjelasan atau interpretasi terhadap pengamatan, dan melakukan eksperimen. C. Sikap. Sikap menurut Sudirman dalam Susanto 2014, bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu.
C. Sikap menurut Sudirman dalam Susanto 2014, bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sehubungan dengan hasil belajar siswa, sikap ini lebih diarahkan pada pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep, maka dominan yang sangat berperan adalah dominan kognitif. Susanto 2014. Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di dalamnya memuat macam-macam, yakni pemahaman konsep. Menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar di dalamnya memuat macam-macam, yakni pemahaman konsep yang mampu memahami materi yang disampaikan guru dilihat dari hasil penelitian atau observasi, keterampilan proses, kemampuan mengomunikasikan, memberikan penjelasan terhadap pengamatan dan melakukan eksperimen, sikap kecenderungan pada teknik-teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu maupun objek tertentu. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Peran guru, apalagi untuk siswa sekolah dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain seperti televisi, radio, dan komputer. Sebab siswa adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Susanto 2014. Jadi, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh peran guru. Di samping oleh perangkat lainnya, karena siswa yang sedang berkembang masih memerlukan bimbingan atau bantuan orang dewasa. Di sini, yakni adalah guru. Keberhasilan belajar sangat mempengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Anita 2007, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor dalam diri siswa sendiri, intern, dan faktor dalam luar siswa. Faktor dalam diri siswa yang mempengaruhi pada hasil belajar diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Yang kedua, faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non-fisik, termasuk suasana kelas dalam belajar seperti riang gembira dan menyenangkan, lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, termasuk dukungan komite sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. Melihat paparan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar selain tentunya peran seorang guru dan perangkat lain seperti media pembelajaran, yakni faktor dalam diri siswa seperti minat, bakat, dan motivasi, serta faktor dari luar, yakni seperti suasana belajar, lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, dan program sekolah, yang tentunya beberapa hal yang sudah disebutkan merupakan faktor berpengaruh pada hasil belajar siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.